Seorang wanita sendirian ditawari pulang oleh pria tampan, namun wanita ini menolaknya karena ia tidak mau sembarangan masuk ke mobil orang asing. Pria itu tersinggung dan ia mencoba menarik perhatian wanita tersebut dengan membuka pintu belakang mobilnya. Wanita itu mendengar suara orang meminta tolong dari mobil, dan akhirnya karena penasaran ia mendekat ke arah mobil itu lagi. Namun ia tidak menemukan pria yang menawarinya tumpangan. Wanita ini malah menemukan seorang pria yang tidak sadarkan diri di mobil itu. Tiba-tiba saja pria yang menawarinya tumpangan tadi muncul di sana. Dialah yang mengeluarkan suara meminta tolong. Pria ini kemudian menyekap tubuh wanita ini masuk ke dalam mobilnya. Tak lama polisi tiba-tiba sudah datang. Hajun berpura-pura mengalami syok agar aksinya tidak ketahuan. Hajun berpura-pura ia melihat sekelompok pria menyakiti seorang wanita dan menunjukkan letak tubuhnya. Hal ini dilakukan Hajun supaya aksinya tidak ketahuan. Di sebuah perusahaan ada seorang wanita bisu dan tuli yang bekerja di layanan orang-orang yang sama sepertinya. Kyungmi selalu jadi bahan olok teman-temannya. Ketika mereka sedang makan bersama, semua orang terlihat membuat lelucon tentang dirinya. Namun Kyungmi sangat pintar membaca gerak mulut orang-orang karena dirinya tidak bisa mendengar. Namun hal ini dijadikan Kyungmin candaan saja dan berusaha berbaur dengan mereka-mereka yang mengejeknya. Seorang wanita meminta izin kepada abangnya untuk pergi kencan buta. Namun abangnya menolak adiknya untuk memakai rok pendek seperti itu. Walau adiknya sudah berusaha membujuknya, kedua kakak beradik ini hanya tinggal berdua dan tidak memiliki orang tua. Alhasil karena takut abangnya marah, wanita ini mengganti roknya menjadi celana dan wanita itu harus pulang di jam 10 malam. Abang wanita itu yang bernama Jong Tak ternyata seorang polisi. Ketika sedang bertugas malam itu, ia menelpon adiknya namun tidak mendapat jawaban. Ketika abangnya pulang, ia tidak menemukan adiknya di rumah padahal saat itu sudah jam 10 malam. Di tempat berbeda, seorang ibu tua sangat gembira mendapatkan gajinya karena ia ingin liburan bersama anaknya ke Pulau Jeju. Ibu ini juga bisu dan tuli. Ketika ibu itu akan pulang, anaknya sudah menunggu yang ternyata adalah Kyungmin. Di mobil Kyungmin terdapat pendeteksi suara sehingga ia bisa mengetahui jika ada mobil atau motor di dekatnya. Saat itu Kyungmin melihat pendeteksi suaranya full dan meminta ibunya jangan mendekat, tapi ibunya tidak mengerti. Ternyata ada sebuah motor ngebut akan melewati ibu Kyungmin. Untung saja ibu Kyungmin sempat berhenti tepat ketika motor itu lewat. Kedua ibu dan anak ini berencana untuk pergi makan. Selagi anaknya memarkirkan mobil, ada seorang pria yang sudah mengintai mereka. Pria itu melihat ibu wanita itu sendirian dan memutuskan turun dari mobil dan menjadikan ibu tua itu mangsa selanjutnya. Tapi ketika pria itu sudah dekat dengan ibu tua itu untuk memukulnya, ia mendengar suara seorang wanita yang sedang menelpon. Ternyata itu adalah Sojung, adik dari Jong Tak yang sebelumnya mencari adiknya yang tidak pulang-pulang. Pria ini marah sekali karena aksinya gagal karena wanita itu. Alhasil, Hajun mengubah mangsanya menjadi Sojung dan berlari mengejar wanita tersebut. Di tempat parkir, Kyungmin hanya sendirian. Ia mencoba mencari jalan untuk ke atas lagi, dan tidak ada siapapun di sana. Jong Tak juga menelpon adiknya namun HP-nya malah mati, dan memutuskan akan pergi menjemputnya. Hajun sendiri mencoba mencari mangsanya, yakni ibu dari Kyungmin yang masih sendirian. Tiba-tiba karena ketakutan, ibu Kyungmin kaget ketika Jong Tak tidak sengaja menabraknya. Kyungmin akhirnya keluar dan mencari ibunya, tapi tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan sepatu dari lorong gelap di dekatnya. Hajun ada di sana mengawasinya. Wanita ini kaget ketika ada sebuah sepatu dilemparkan kepadanya. Ia mencoba masuk ke dalam gang gelap itu dan menemukan seorang wanita terluka yang meminta tolong. Tapi tiba-tiba pria penculik itu datang dan menyekap wanita bisu itu. Wanita yang diculik itu kemudian menghajar penculiknya agar wanita itu bisa kabur meminta bantuan. Wanita itu melihat ibunya sedang sendirian menunggunya. Tapi wanita itu harus memancing penculik itu agar tidak mendekat kepada ibunya. Pria itu mengejarnya ke arah parkiran. Wanita bisu itu berlari ke arah pintu darurat, namun karena ia tuli, ia tidak mendengar suara besi kuncinya itu berbunyi dan itu membuat posisinya ketahuan oleh si penculik. Namun gadis itu berhasil masuk ke dalam pintu yang terkunci itu dan kemudian berlari masuk ke mobilnya. Ia menelpon ibunya untuk tidak pergi kemana-mana dan menunggunya. Tapi tiba-tiba pendeteksi suara di mobil wanita ini bergerak penuh. Ia menyadari ada seseorang di mobilnya. Ternyata penculik itu berhasil masuk ke dalam mobil wanita ini. Wanita ini memutuskan melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh agar pria itu tidak seimbang dan ngerem mendadak dan membuat pria itu terjatuh. Wanita ini kemudian berlari keluar dari mobilnya ketika pria tersebut lengah. Wanita ini berlari ke arah ibunya untuk memencet tombol darurat karena ada pria penculik yang mengejarnya. Akhirnya sirine itu berbunyi dan polisi menanyakan mereka melalui CCTV. Tapi karena Kyungmin dan ibunya bisu, mereka kesulitan memberitahukan apa yang terjadi kepada polisi tersebut. Penculik itu lagi-lagi mengubah penyamarannya menjadi seorang pria berjas. Ia mencoba berpura-pura menanyakan adiknya yang menghilang kepada Kyungmin dan ibunya. Kyungmin menjelaskan apakah ia melihat
melihat pria bermasker dan bertopi, dan Ha-jun berpura-pura ia melihatnya berlari ke arah sana. Kemudian Kyung-min bilang mungkin adiknya sedang terluka di sebuah gang, dan Kyung-min saat itu tidak sempat menolongnya. Ibu Kyung-min mengajak anaknya untuk melihat gadis yang terluka itu. Tiba-tiba polisi datang. Polisi pun bergerak ke arah gang tersebut dan tidak menemukan siapapun di sana seperti yang dijelaskan Kyung-min sebelumnya. Polisi-polisi itu mengecek CCTV parkiran karena pria itu mengejar Kyung-min di sana. Namun CCTV itu diarahkan ke atas oleh anak-anak SMA yang ingin merokok. Ha-jun merasa lega karena hal tersebut. Mereka pun pulang bersamaan dengan Ha-jun. Ketika di lift, ibu Kyung-min mencurigai Ha-jun yang terlihat tenang padahal adiknya menghilang. Tiba-tiba Ha-jun mendekat kepada mereka dan menunjukkan HP-nya bahwa ternyata adiknya sudah pulang ke rumah. Ibu ini tidak sengaja menemukan HP milik gadis yang diculik yang ditemukan oleh anaknya di sebuah gang gelap. Tapi pria yang menyamar ini segera menyambar HP tersebut dari ibu ini. Pria ini sedang bertengkar dengan bapak tua di kantor polisi ini akhirnya dipisahkan oleh polisi yang berjaga. Kemudian Ha-jun mendekat kepada Kyung-min dan melihat laporan yang ditulis Kyung-min. Tapi sebenarnya ia sedang memeriksa alamat Kyung-min. Ibu Kyung-min memberi peringatan kepada anaknya bahwa ia mencurigai Ha-jun. Ia melihat HP yang terjatuh dari kantong Ha-jun, namun anaknya tidak memahami maksud ibunya. Ha-jun curiga kepada mereka yang berbicara bahasa isyarat. Kemudian ia mendekat kepada ibu Kyung-min. Ia sudah bersiap akan menghabisi ibu tua ini dari senjata yang ada di tasnya. Tapi tiba-tiba ada pria marah-marah masuk ke kantor polisi ini. Ia adalah Jong-tak, kakak dari gadis yang diculik Ha-jun sebelumnya. Jong-tak menunjukkan foto adiknya kepada Ha-jun, namun ia berpura-pura tidak melihat. Ketika melihatkannya kepada ibu Kyung-min, ibunya langsung merasa pernah melihatnya. Jong-tak menunjukkan foto adiknya kepada Kyung-min. Kyung-min langsung mengingatnya. Ia berkata gadis inilah yang ia temukan di gang itu. Ketika polisi keluar menenangkan pria yang mabuk, ibu Kyung-min memutuskan akan memberitahukan foto yang ada di HP Ha-jun, tapi Ha-jun menahannya dan mengancam ibu itu jika ia mengatakannya anaknya akan dalam bahaya. Wanita bisu dan tuli ini tidak tahu ada seorang pria penculik yang masuk ke rumahnya. Ketika wanita ini keluar karena merasa ada sesuatu, ia heran melihat lampu rumahnya yang terus-terusan berkedip, karena memang lampunya memberi sinyal jika ada orang di rumah ini. Pria ini bahkan dengan santai membunyikan alarm jam, namun wanita ini masih belum mengetahuinya. Kyung-min yang mendapatkan kartu dari Jong-tak yang adiknya menghilang memutuskan mengirim pesan kepada pria itu, dan pria penculik itu ada di sana membaca pesan Kyung-min yang masih belum sadar. Ha-jun akhirnya sudah siap dengan kapaknya akan menghabisi wanita ini. Mainan di dekat Kyung-min terus bergerak karena jika ada suara, mainan itu akan bergoyang. Akhirnya Kyung-min menyadari mainannya itu terus-terus bergoyang padahal seharusnya hanya dirinya sendiri di rumah itu. Sampai akhirnya mainan tersebut berhenti dan Kyung-min tidak sadar Ha-jun sudah bersiap akan menghajarnya. Untunglah kapak itu tidak mengenai kepala Kyung-min karena wanita itu masih sempat mengelak. Kyung-min memberi pesan kepada Jong-tak meminta tolong. Jong-tak yang masih mencoba mencari keberadaan adiknya mendapatkan pesan tersebut dan segera berlari mencari rumah Kyung-min. Kyung-min memberi pesan kepada ibunya untuk tidak pulang ke rumah, dan kemudian Ha-jun mendengar suara di belakangnya. Wanita ini mendapatkan pesan aneh dari ibunya. Wanita ini yakin HP ibunya tertinggal di rumah dan penculik itu mengambilnya dan memancing Kyung-min untuk keluar dari kamarnya. Ketika Kyung-min membaca pesan itu, ia melihat penculik itu di luar dan menarik tangannya. Tangan Kyung-min lepas. Kemudian ia segera menutup pintu kamarnya sebelum penculik itu masuk. Jalan keluar satu-satunya adalah lewat jendela kamarnya. Di tempat berbeda, pria ini berlari untuk menyelamatkan Kyung-min. Kyung-min yang mencoba memastikan penculik itu tiba-tiba kaget karena pria itu menggunakan kapaknya mencoba mendobrak pintu kamar Kyung-min. Pria itu akhirnya berhasil membuat lubang dan masuk ke kamar Kyung-min. Kyung-min segera berlari ke arah jendela untuk melompat, tapi pria penculik ini berhasil mendapatkan rambut Kyung-min untuk menahannya. Namun Kyung-min berusaha melepaskan tangan penculik itu dan akhirnya berhasil terjatuh ke bawah. Ia lari sebelum penculik itu berhasil mengejarnya. Ketika keduanya berkejar-kejaran, Jong-tak ada di sana melihatnya. Jong-tak segera berlari mengejar mengikuti mereka. Sayang sekali Kyung-min menemukan jalan buntu dan penculik itu sudah berhasil menahannya. Jong-tak juga sudah sampai di sana dan akan menghabisi pria penculik ini. Pria penculik ini mengancam akan menusuk dirinya sendiri jika pria penyelamat ini mendekat kepadanya. Penculik ini memberi pilihan jika ia ingin menemukan adiknya, maka ia harus meninggalkan gadis bisu ini. Adik pria ini disekap di sebuah mobil dan tidak ada pilihan lain. Akhirnya Jong-tak meninggalkan gadis bisu itu untuk mencari adiknya. Ha-jun berhasil membuat Kyung-min tidak berdaya. Ternyata Ha-jun menipu Jong-tak dan pria itu pergi ke rumah Kyung-min yang sudah amburadul. Jong-tak tidak tahu ia sudah ditipu. Ketika ibu Kyung-min pulang, ibu Kyung-min mengira ini semua adalah perbuatan Jong-tak. Ibu Kyung-min berlari ketakutan, namun Jong-tak mengejarnya dan berusaha menjelaskan kesalahpahaman ini. Kyung-min sendiri yang disekap penculik ini berusaha kabur dengan melemparkan pasir mengenai Ha-jun dan segera berlari dari penculikannya. Ketika Kyung-min berlari, ia kaget ada seorang gadis keluar dari mobil. Gadis itu adalah adik dari Jong
Jongtak yang selama ini menghilang. Kyungmin dan adik Jongtak bersembunyi dan Hajun ada di sana menyadari mangsanya menghilang. Kyungmin menulis bahwa wanita ini harus menghubungi kakaknya karena ia ada di dekat sini. Sedangkan Kyungmin sendiri berusaha mengalihkan perhatian Hajun. Ketika Hajun mencari keberadaan mereka dan adik Jongtak sendirian di sana, Kyungmin memukul-mukul besi di dekatnya agar Hajun melihatnya. Hajun melihat Kyungmin memegang senjata mengarah kepadanya. Di tengah keramaian, seorang penculik dan korbannya berlari-larian untuk menyelamatkan diri. Wanita ini memegang pisau dan bisu pula. Sebelumnya, untuk menyelamatkan gadis yang diculik pria ini, wanita bisu itu berhasil membunyikan alarm dan kabur darinya. Polisi akhirnya datang menyelamatkan gadis ini bersama dengan abangnya dan ibu dari si gadis bisu itu. Tapi ibu gadis bisu ini masih gelisah karena anaknya tidak ada di sana. Adik Jongtak kemudian bilang anaknya mengalihkan si penculik ke arah kota dan ia tidak bisa menyelamatkannya. Kyungmin yang bisu meminta tolong kepada orang-orang, namun orang-orang tidak mengerti. Penculik itu gembira melihatnya, tapi tiba-tiba saja Kyungmin mengeluarkan pisau sebelum penculik itu mendekat kepadanya. Ketika salah satu orang menelpon polisi, penculik itu segera menahannya dan bilang bahwa Kyungmin adalah adiknya yang sakit jiwa. Akhirnya Kyungmin dibiarkan bersama penculik itu karena tidak ada orang yang mengerti. Kyungmin memohon agar dirinya jangan dihabisi karena ia masih punya mimpi yang panjang. Kemudian Kyungmin dibawa ke sebuah tempat sepi. Tiba-tiba Jongtak datang menyelamatkannya. Penculik ini masih bertekad menghabisi mereka, dan ia tahu bahwa ibu Kyungmin ada di sekitar sini dan berbalik mencari keberadaan ibunya. Di tengah keramaian, si penculik berusaha mencari mangsanya, yakni seorang ibu tua yang bisu yang mengira anaknya sudah dihabisi pria ini. Pria ini kemudian berpura-pura mendekat kepada ibu itu dan menganggap dia adalah ibunya. Ketika ibu itu menanyakan keberadaan anaknya, dengan santainya si penculik menunjuk ke arahnya. Kyungmin yang masih memegang pisau berlari untuk menyelamatkan ibunya dari pria penculik itu. Kemudian Kyungmin akhirnya berhasil mendekat kepada pria itu dan menusukkan pisau kepadanya tepat ketika ibunya akan dibawa ke suatu tempat. Ibu Kyungmin mengira anaknya telah melakukan tindakan gila untuk mengakhiri ini. Penculik ini pun juga tidak menyangka ternyata wanita ini menusukkan dirinya sendiri, kemudian membuat tangan si penculik memegang pisau tersebut. Dan ketika Kyungmin terjatuh dan terluka, pisau itu sudah ada di tangan si penculik. Semua orang kini melihat bahwa penculik inilah yang menusuknya. Dengan cara inilah Kyungmin bisa menyelamatkan dirinya karena penculik ini orang yang manipulatif. Ketika polisi datang, penculik itu mengamuk. Kyungmin juga memprovokasinya sehingga membuat polisi melepaskan tembakan kepada si penculik. Akhirnya ibu dan anak ini pun selamat dari teror si penculik itu.